Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan bagi kehidupan kita, yaitu bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental kita, terutama bagi kita yang generasi Z. Ayo simak videonya. Media sosial sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari, kita terpapar oleh gambar dan video dari teman, influencer, bahkan selebriti melalui platform seperti TikTok, Instagram, bahkan Snapchat. Namun, apa yang seringkali kita lupakan adalah bahwa banyak dari gambar dan video tersebut telah diedit atau diatur sedemikian rupa agar terlihat sempurna. Nah, ketika kita terus-menerus melihat gambar yang terlihat sempurna, maka kita mulai membandingkan diri kita dengan standar kecantikan yang tidak realistis tersebut. Hal ini dapat menyebabkan harga diri menjadi menurun. Kita mungkin merasa tidak lebih baik atau tidak seindah orang-orang yang kita lihat di media sosial. Kemudian, citra tubuh menjadi negatif. Ketidakpuasan terhadap tubuh sendiri bisa berkembang yang pada akhirnya bisa mengarah pada gangguan makan seperti bulimia dan anoreksia. Lalu, masalah kesehatan mental, harga diri yang rendah dapat mempengaruhi aspek lain dalam hidup, seperti prestasi akademik, hubungan sosial, dan kesehatan mental secara keseluruhan. Dari dampak negatif tersebut, bagaimana sih cara kita untuk mengatasinya? Yang pertama, pendidikan melalui media sosial. Penting untuk menyadari bahwa apa yang kita lihat dari media sosial tidak selalu mencerminkan kenyataan. Banyak konten yang telah diedit untuk terlihat lebih baik daripada yang sebenarnya. Kemudian, yang kedua, promosi positif. Mari kita dukung dan sebarkan konten-konten yang mempromosikan body positif dan penerimaan diri. Ingat, setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Yang ketiga, batasan waktu. Cobalah untuk membatasi waktu penggunaan media sosial. Terlalu lama terpapar pada konten-konten yang tidak realistis bisa menyebabkan dampak buruk pada kesehatan mental kita. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengatasi dampak negatif tersebut menurut ajaran Islam? Yang pertama, merasa bersyukur. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Dengan bersyukur, kita akan lebih menerima diri kita sendiri dan menghargai diri kita. Yang kedua, qanaah atau merasa berpuas diri. Islam mengajarkan kita untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Qanaah atau kepuasan diri membantu kita untuk tidak terpengaruh oleh standar kecantikan yang tidak realistis. Yang ketiga, tawakal, berserah diri. Berserah diri kepada Allah dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah yang terbaik untuk kita, dapat mengurangi perasaan yang tidak puas dan meningkatkan harga diri kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak FOMO. Pernahkah kalian merasa cemas atau khawatir ketika melihat teman-teman atau influencer melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik dan menyenangkan, sementara kita merasa tertinggal? Nah, hal itu yang disebut FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah perasaan cemas yang muncul ketika kita merasa tidak terlibat dalam suatu kegiatan atau pengalaman yang dirasakan oleh orang lain. FOMO ini dapat memberikan dampak negatif loh bagi kita. Kira-kira dampak negatif apa saja ya? Yang pertama, kecemasan dan depresi. Perasaan tertinggal bisa membuat kita merasa cemas bahkan depresi. Kita mungkin merasa hidup kita tidak sebaik dan semenarik orang lain. Kemudian mengalami gangguan tidur. Terlalu sering memeriksa media sosial hingga larut malam bisa mengganggu pola tidur kita, yang pada akhirnya berdampak buruk pada kesehatan kita secara keseluruhan. Kemudian mempengaruhi kualitas hidup. Terlalu fokus pada kehidupan orang lain bisa mengurangi kepuasan kita terhadap diri sendiri. Kita mungkin lupa untuk menghargai dan menikmati apa yang kita miliki.
Untuk mengatasi FOMO, kita dapat melakukan hal-hal ini. Yang pertama, mindfulness. Berlatih mindfulness atau kesadaran penuh bisa membantu kita untuk lebih fokus pada pengalaman dan perasaan kita sendiri, daripada terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian yang kedua, detox digital. Mengambil waktu untuk detox dari media sosial bisa membantu. Cobalah untuk melakukan aktivitas di dunia nyata yang kita nikmati tanpa merasa perlu membagikan di media sosial. Kemudian yang terakhir, prioritaskan kualitas interaksi. Bangunlah hubungan yang bermakna dan berkualitas dengan orang-orang di sekitar kita. Ingat, interaksi yang bermakna lebih penting daripada sekedar jumlah like atau followers. Untuk mengatasi FOMO, di dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk melakukan hal-hal ini. Yang pertama, zikir atau mengingat Allah. Dengan sering berzikir dan mengingat Allah, hati kita akan lebih tenang dan kita akan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, sabar. Islam mengajarkan kita untuk selalu bersabar. Dengan bersabar, kita bisa mengatasi perasaan cemas dan tidak puas. Dan yang ketiga adalah menghindari hasad atau iri hati. Islam melarang kita untuk iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Dengan menjauhi sifat iri, kita lebih bisa menghargai apa yang kita miliki dan mengurangi perasaan FOMO yang ada pada diri kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi atau pelecehan yang dilakukan melalui platform digital. Ini bisa berupa komentar negatif, penyebaran rumor, atau penyebaran konten pribadi tanpa izin. Cyberbullying bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Cyberbullying memiliki dampak negatif yang sangat merusak, diantaranya seperti kecemasan dan depresi. Korban cyberbullying sering mengalami depresi, kecemasan, dan perasaan rendah diri. Mereka mungkin merasa terisolasi dan tidak aman. Kemudian yang kedua, isolasi sosial. Korban mungkin merasa takut untuk berinteraksi baik secara online maupun offline, yang bisa menyebabkan isolasi sosial. Kemudian yang ketiga, masalah kesehatan fisik. Stres yang berkepanjangan akibat cyberbullying bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, dan masalah pencernaan. Untuk mengatasi cyberbullying, kita dapat melakukan hal-hal ini. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya cyberbullying dan bagaimana cara menghadapinya. Jangan ragu untuk melaporkan tindakan cyberbullying kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua, dukungan psikologis. Jika kita atau seseorang yang kita kenal menjadi korban cyberbullying, penting untuk mencari dukungan psikologis melalui konseling atau terapi. Kemudian yang ketiga, kebijakan dan regulasi. Sekolah dan platform menjadi media sosial harus memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas untuk melindungi penggunanya. Untuk mengatasi cyberbullying dalam ajaran Islam, kita dapat melakukan hal-hal ini. Yang pertama, menghindari ghibah atau menggunjing. Islam melarang ghibah atau menggunjing orang lain. Dengan menjauhi perilaku ini, kita bisa mengurangi tindakan cyberbullying. Kemudian yang kedua, saling memaafkan. Islam mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Jika kita menjadi korban cyberbullying, penting untuk berusaha memaafkan pelaku dan mencari bantuan jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, berlaku adil dan bijak. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berlaku adil dan bijak. Jika kita melihat atau mengalami cyberbullying, penting untuk melaporkan dan menanganinya dengan cara yang benar dan adil. Nah, media sosial memang memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan mental kita.
terutama generasi Z, dengan memahami pengaruhnya terhadap harga diri serta citra tubuh, dampak FOMO, serta ancaman cyberbullying, kita bisa mengembangkan strategi untuk mengatasi dan mengurangi dampak negatifnya berdasarkan ajaran Islam. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak dan ciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.